Butterfly effects atau efek kupu-kupu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah keputusan kecil yang terlihat sepele dan tampak tak berarti namun dapat mengubah jalannya sejarah. Istilah efek kupu-kupu pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lawrence pada saat terjadinya fenomena ganjil di mana banyaknya kupu-kupu yang berterbangan secara tak wajar di hutan belantara Brasil. Kejadian yang tampak sepele ini rupanya menandai terjadinya bencana tornado dahsyat di kawasan Texas, Amerika Serikat. Efek kupu-kupu kemudian juga lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi di mana sebuah keputusan yang tampak tak berarti namun mampu merubah sejarah dunia secara signifikan. Berikut ini adalah beberapa efek kupu-kupu yang telah merubah sejarah dunia untuk selama-lamanya. Franz Ferdinand von Habsburg adalah seorang Archduke dari Austria-Hongaria dan juga pewaris Kekaisaran Austria-Hongaria. Ia dibunuh oleh kelompok nasionalis Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Ia terbunuh di Sarajevo pada tahun 1914. Kematian Franz Ferdinand memicu Perang Dunia Pertama dan diyakini sebagai efek kupu-kupu terbesar sepanjang sejarah. Pembunuhannya bukan hanya memicu Perang Dunia, namun juga menewaskan jutaan orang. Saat Franz Ferdinand berada di Sarajevo, ia mendapatkan ancaman pembunuhan berupa sebuah bom meledak dan melukai beberapa pengiringnya. Namun untungnya ia berhasil selamat. Bukannya kembali ke negaranya, putra mahkota ini bersikeras ingin mengunjungi para korban luka. Ia bersama dengan istrinya, Sophie Duchess of Hohenberg, menaiki kereta dan kembali bersama dengan beberapa pengiringnya. Rupanya pengemudi kereta tak terbiasa dengan rute tersebut dan keliru membaca peta. Pengemudi berbelok ke jalan yang salah yang dimana anggota kelompok nasionalis Serbia sedang berkumpul. Pada saat itulah Gavrilo melihat mereka dan merasa mendapatkan kesempatan. Gavrilo langsung berlari dan menembak Franz Ferdinand dan istrinya yang membuat keduanya tewas akibat insiden itu. Pembunuhan ini membuat kemarahan besar Habsburg. Mereka mengultimatum kerajaan Serbia dan hanya dalam hitungan 2 minggu aliansi besar dunia melakukan pertempuran yang membawa malapetaka bagi warga dunia. Efek dari peristiwa ini juga membuat beberapa dinasti terkenal berakhir, seperti Habsburg, Romanov, hingga Ottoman. Günter Schabowski tengah berdiri memegang secarik kertas. Hari itu tanggal 9 November 1989, juru bicara untuk Partai Komunis itu akan mengumumkan sebuah perubahan besar yang akan menentukan kehidupan warga Jerman Barat dan Jerman Timur. Saat itu warga Jerman Timur ingin mengunjungi Jerman Barat, di mana warganya telah mengajukan izin dan izinnya diterima. Namun kertas yang dipegang Schabowski itu tak begitu jelas. Schabowski mencoba untuk membaca apa yang tertera di dalamnya, sementara orang-orang dengan antusias mendengarkan. Pengumuman itu pun agaknya kurang terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk massa. Sayup-sayup seperti terdengar bahwa siapapun yang memiliki paspor dapat melewati tembok Berlin kapanpun juga. Saat itu ada seorang reporter yang bertanya kapan peraturan baru itu ditetapkan. Schabowski bingung karena jawaban pertanyaan itu tak tertera di atas kertas. Ia lalu menjawab saja, "Sekarang juga." Ribuan orang yang sedari tadi membanjiri area tembok Berlin segera saja mencoba menyeberang. Penjaga perbatasan tidak merasa yakin apa yang harus dilakukan saat itu, jadi mereka membiarkan massa begitu saja. Hingga akhirnya tembok Berlin itu runtuh untuk selamanya. Mungkin tak banyak orang yang mengetahui bahwa salah satu penyebab meletusnya Perang Vietnam adalah sebuah surat yang ditolak oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Pada tahun 1919, Wilson tengah mengunjungi Versailles, Prancis,
untuk menghadiri konferensi perdamaian. Di tengah-tengah acara tersebut, Wilson mendapatkan sepucuk surat dari seorang pemuda yang meminta waktunya sebentar untuk bertemu. Namun karena jadwal yang sangat padat, Wilson mengabaikan surat tersebut. Surat itu ternyata dari Ho Chi Minh, seorang pendukung sosialis dari Vietnam yang meminta bantuan Amerika untuk memerdekakan diri dari Perancis. Ia sangat terinspirasi dengan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Penolakan surat itu rupanya sangat membekas di hati Ho Chi Minh. Segera setelah penolakan itu ia kemudian pergi ke Uni Soviet. Di negara komunis itu ia kemudian bertemu dengan Trotsky dan Stalin. Ia belajar banyak tentang pemikiran Marxisme dan akhirnya mengubah pemikirannya menjadi komunis. Pemikirannya ini kemudian membawa pada meletusnya perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara dan menyebabkan jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa di pihak Vietnam Utara. Seandainya saja Woodrow Wilson saat itu menerima permintaan Ho Chi Minh, mungkin ceritanya akan lain. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai seorang diktator, Adolf Hitler hanyalah seorang remaja biasa yang tergila-gila pada seni. Sedari muda ia telah menunjukkan bakat alaminya di bidang seni menggambar. Lukisan di atas adalah salah satu hasil karya sang Führer. Hitler muda seringkali menghabiskan waktunya berkeliling kota dengan mengunjungi museum dan menghadiri pertunjukan opera. Ia terkadang juga terlihat duduk melamun di tepi sungai Danube, membayangkan dirinya menjadi seorang seniman besar. Saat malam tiba, ia menghabiskan malamnya dengan membaca dan menggambar sampai larut malam. Pada Oktober 1907, di usia 18 tahun, Hitler memutuskan untuk mendaftar di sebuah akademi seni rupa yang cukup bergengsi di Vienna. Berbekal uang dari ibunya, ia tinggal dan belajar di sana hingga akhirnya mengikuti ujian masuk. Hitler yang sangat percaya diri akan diterima di sekolah seni itu terkejut ketika mengetahui dirinya ditolak. Alasannya adalah ia kurang berbakat menjadi seorang pelukis. Hitler tak patah semangat. Setahun kemudian ia kembali mendaftar dan lagi-lagi ia tak diterima. Saat itu Hitler juga harus kehilangan ibunya yang meninggal dunia karena sakit. Karena ia telah kehabisan uang, Hitler terpaksa harus tinggal di sebuah penampungan tunawisma dan rumah pekerja miskin di Wina. Pada saat itu, Wina adalah tempat di mana antisemit sangat tumbuh berkembang yang menjadikannya sebagai seseorang yang sangat antisemit. Bisa dibayangkan, mungkin saja segala sesuatunya akan berbeda jika Hitler diterima di sekolah seni itu. Mungkin kita akan mengenalnya sebagai seorang pelukis. Adolf Hitler boleh jadi adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan butterfly effect. Tidak banyak yang tahu bahwa sang diktator hampir mati terbunuh pada tahun 1918. Namun ia berhasil selamat berkat kebaikan seorang tentara Inggris. Tentara itu bernama Henry Tandey. Pada saat peperangan sedang bergolak di Prancis tahun 1918, ia berada di sana dalam misi membebaskan Marcoing, Prancis. Tentara Inggris yang melancarkan serangan secara masif tak mampu diimbangi pasukan Jerman. Ketika itu ujung senjata Tandey tengah membidik seorang pria muda yang berada di pasukan Jerman. Serdadu Jerman itu berjalan terseok-seok karena terluka. Dari kejauhan ia bersusah payah mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Ketika akan menarik pelatuk, sang tentara Inggris tadi menjadi tak tega. Timbul rasa kasihan dalam hatinya dan membiarkan serdadu Jerman itu pergi begitu saja. Serdadu Jerman yang dibiarkan pergi itu tak lain adalah Adolf Hitler. 20 tahun kemudian, ia menjadi pemimpin Nazi dan ikut andil dalam meletusnya Perang Dunia II. Bila saja Henry Tandey menarik pelatuknya hari itu, mungkin meletusnya Perang Dunia II dan tewasnya jutaan orang dapat dihindari.